Suara aku udah kedengaran belum nih, teman-teman? Mungkin boleh bantu tolong jawab di chat ya. Oke, kita langsung mulai aja ya. Aku izin casting. Nah, sebelumnya kenalin, aku Disa dari Kedokteran Universitas Brawijaya. Kalau teman-teman di sini pada mau masuk PTN sama jurusan apa nih? Mungkin bisa tulis di chat biar kita doain bareng-bareng nih. Nah, buat kelasnya juga, nanti kalian bisa nonton ulang di YouTube-nya Amatoris nih. Jangan lupa follow ya. Jangan lupa subscribe ya, YouTube Amatoris. Wah, Zara mau masuk FKU ini. Amin, semoga dapet ya. Oh, Ima juga mau masuk kedokteran. Amin, semoga dapet ya semuanya yang mau masuk PTN. Oke, kita lanjut aja ya ke pelajaran kita hari ini. Jadi kita mau bahas tentang metabolisme. Nih. Jadi kita bakalan bahas apa aja sih di bab metabolisme ini. Nah, karena metabolisme ini ada kaitannya dengan enzim, jadi aku juga bakalan bahas sedikit tentang enzim. Terus ada bahas katabolisme dan anabolisme. Oke, jadi pertama enzim. Enzim itu sebenarnya apa sih? Fungsinya untuk apa sih? Nah, enzim ini nih kalau misalnya gak ada, itu bakalan membuat metabolisme ini lajunya lambat. Jadi enzim ini termasuk salah satu yang penting dalam komponen metabolisme. Nah, enzim itu merupakan senyawa kimia atau protein khusus yang berfungsi sebagai biokatalisator. Maksudnya tuh dia tuh jadi untuk mempercepat reaksi itu. Nah, komposisi enzim tuh ada apa aja sih? Nah, secara keseluruhan enzim itu disebut dengan holoenzim. Holoenzim itu dibagi menjadi dua. Ada yang dari protein sama ada yang dari non protein. Nah, kalau misalnya yang dari protein itu namanya apoenzim. Terus kalau dari non protein itu namanya gugus prostetik. Nah, gugus prostetik ini dibagi lagi jadi dua. Ada yang non proteinnya itu berasal dari ion, terus ada juga yang dari vitamin. Yang dari ion itu namanya kofaktor. Contoh ionnya ada Fe2+, ada Mn2+, ada zinc, ada tembaga. Terus yang untuk koenzim itu uh, contohnya vitamin kayak vitamin B12, B3 gitu. Nah, sifat-sifat enzim ini ada 5. Yang pertama tuh biokatalisator. Biokatalisator ini yang tadi untuk mempercepat reaksi. Jadi dia itu si enzim itu dia mempercepat laju reaksi tapi enggak merubah struktur kimianya, tapi dengan cara menurunkan energi aktivasinya gitu. Jadi maksudnya gini, misalnya ini enzim awalnya gini, untuk mencapai aktivasi dia tuh kayak tinggi gitu. Terus dengan adanya si enzim, si substrat tadi untuk menjadi produk tuh diturunin energi aktivasinya jadi segini. Jadi prosesnya tuh bakalan jadi lebih cepat gitu. Terus yang kedua ada bersifat khusus dan spesifik. Jadi si enzim ini dia tuh punya substrat yang kayak oh ini tuh substratnya buat enzim yang ini. Jadi khusus gitu nggak bisa dari sembarang substrat aja. Terus yang ketiga ada dapat bekerja bolak-balik. Jadi
karena si enzim ini tuh dia nggak ikut campur urusan reaksi, dia cuma menurunkan energi aktivasi buat mempercepat laju. Jadi dia tuh bisa bekerja bolak-balik, reaksinya bisa bolak-balik gitu. Terus yang keempat ada tidak tahan panas. Maksudnya enzim ini kalau misalnya dia suhunya terlalu tinggi, dia bakalan denaturasi, dia bakal rusak. Jadi enzimnya tuh nggak bisa buat menurunkan energi aktivasi tadi gitu. Terus yang terakhir dibutuhkan dalam jumlah sedikit. Gitu. Nah, apa aja sih yang faktor yang mempengaruhinya? Yang pertama ada suhu. Seperti tadi yang sifat enzim yang nomor 4 itu. Jadi kan si enzim tuh nggak bisa suhunya terlalu panas. Begitupun suhu yang rendah, suhu dingin gitu. Enzim nggak bisa kalau misalnya suhunya terlalu dingin, dia kerjanya bakalan lambat. Jadi nggak bisa optimal gitu kinerjanya. Nah, kalau misalnya enzim di manusia sama enzim di bakteri termofilik itu beda. Kalau di manusia, dia tuh ada di suhu sekitar 20 sampai 40 gitu. Kalau bakteri termofilik tuh lebih panas dari manusia. Untuk yang faktor yang kedua itu pH. Nah, misalnya ada enzim pepsin gitu. Nah, enzim pepsin itu kan dia adanya di lambung. Sedangkan lambung kita ini asam, berarti enzim pepsin ini bekerjanya di tempat yang asam. Sedangkan untuk enzim tripsin itu kan adanya di tempat yang basa. Jadi dia bekerjanya di tempat yang basa. Kalau misalnya si enzim tripsin ditaruh di tempat yang pH-nya asam, dia bakalan nggak bekerja gitu, nggak optimal. Terus yang ketiga ada konsentrasi substrat, ada konsentrasi enzim. Maksudnya tuh kalau misalnya konsentrasi substratnya banyak, sedangkan konsentrasi enzimnya dikit, itu bakal mempengaruhi lajunya juga. Jadinya kan nggak seimbang. Jadi nggak bisa optimal gitu kinerja enzimnya. Terus yang terakhir ada inhibitor. Nah, inhibitor ini dibagi dua, ada kompetitif inhibitor sama non-kompetitif inhibitor. Nah, yang kompetitif ini maksudnya si inhibitornya ini dia menempati sisi aktifnya enzim. Nah, yang di sini itu adalah sisi aktif enzim. Nah, kalau yang di belakang sini itu namanya sisi allosterik. Sisi allosterik. Nah, kalau yang depan sini namanya sisi aktif. Nah, jadi kalau kompetitif inhibitor tuh, jadi inhibitornya menempati sisi aktif, jadinya kayak gini. Jadi si substrat itu nggak bisa nempel ke enzim karena dihalangi sama si inhibitornya ini. Terus yang kedua ada non-competitive inhibitor, melainkan dia menempati sisi allosterik yang di belakang sini. Nah, sebabnya dia kalau nempel di sisi allosterik itu enzim ini bakal jadi sisi untuk sama enzimnya. Jadi ganggu gitu laju kalau suaranya putus-putus boleh bilang aja di chat. Nah, teori lock and key ini ibaratkan gembok dan kunci. Jadi si enzim ini kayak enzimnya, kayak kuncinya. Oke, ini kan bentuknya terus ini si substrat nih kayak kunci dan menghasilkan produk tuh. Jadi harus sama antara si
bentuk enzim sama si substratnya. Terus yang kedua, induced feed. Jadi teori ini bilang kalau misalnya permukaan si enzim ini nih bentuknya tuh hampir sama kayak permukaannya si substrat. Nah, gimana sih cara dia jadi produk? Caranya tuh kan tadinya ini lurus ya, sedangkan ini tuh kayak bengkok gitu. Si induced ini dia menyocokkan dengan si bentuk substratnya, jadi dia menjadi produk gitu. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyain gak nih? Buat materi enzim. Mungkin aku hitung 1 sampai 5. Kalau nggak ada, kita latihan soal dulu tentang enzim. 1, 2. Oke, Zara aman ya. Mungkin yang lain ada yang mau ditanyain. 3, 4, 5. Oke, kita lanjut ke latihan soal nih. Yang pertama, penyusun utama enzim dalam bentuk molekul protein adalah penyusun utama enzim dalam bentuk molekul protein yang tadi. Mungkin yang tahu bisa jawab di kolom chat atau on mic juga boleh banget. Mungkin aku hitung 1 sampai 3. 1, 2, 3. Oke, karena belum ada yang jawab, jadi jawabannya itu B, apoenzim, seperti yang tadi udah aku bilang. Jadi, nah ini yang protein itu, enzim yang berasal dari protein itu, contoh namanya adalah apoenzim. Sampai sini untuk nomor 1 aman kan ya? Kita lanjut ke nomor 2. Nomor 2 ini aku ambil dari ujian mandiri UGM. Keuntungan penggunaan enzim sebagai biokatalisator dibandingkan dengan katalis kimia adalah, mungkin yang tahu bisa jawab di kolom chat. Tadi yang aku bilang sebagai biokatalisator. Oke. A ya, benar ya teman-teman. Jadi jawabannya A. Kalau reaksi dapat berjalan dalam temperatur konstan itu enggak, karena yang ditanya biokatalisator. Terus bersifat stabil terhadap panas, salah, karena dia tidak tahan panas, terus dapat bekerja di luar dan di dalam sel itu enggak, karena dia yang ditanya sebagai biokatalisator. Terus dapat bekerja pada reaksi oksidasi dan reaksi enggak juga ya. Yang ketiga, berikut ini beberapa komponen penyusun enzim. Yang termasuk kofaktor adalah, jadi kofaktor itu kan bagian dari non-protein. Nah, kira-kira jawabannya apa nih? A, B, C. Ini harusnya D sama E. Typo, guys. Ini kira-kira kofaktor itu kan non-protein. Jadi jawabannya oke, benar ya. Jadi jawabannya C. Mungkin faktor itu kan ion ya. Ion. Berarti harusnya itu FeMn. Yang NAD sama NADP sama koenzim ini lebih ke koenzim. Maksudnya dari vitamin. Jadi NAD sama NADP itu dia dari vitamin B3. Mungkin ini yang termasuk faktor harusnya yang termasuk gugus prostetik kali ya. Oke, lanjut. Next. Ini aku juga ngambil dari soal UMUGM. Enzim mampu memfasilitasi reaksi-reaksi kimia dalam tubuh makhluk hidup sehingga berjalan secara efektif dengan cara, ini kalian udah belum cara jawabnya, misalnya A itu, ini kalau A itu 1, 2, 3
3 benar. Kalau B, 1 dan 3 benar. Kalau C itu 2 dan 4 benar. Kalau D berarti 4 benar. Kalau E berarti nah, kira menurut kalian dari soal ini jawabannya yang benar tuh nomor 1, 2, 3, atau 4? Atau semuanya, atau 4 aja, atau 2, atau 3? Mungkin bisa jawab di kolom chat. Enzim mampu memfasilitasi reaksi-reaksi kimia dalam tubuh makhluk hidup sehingga berjalan secara efektif dengan cara. Aku hitung ya. 1, 2, 3. Oke, kalau udah deh. 4 doang nggak sih, Kak? Oke, kita bahas ya. Nomor 1, menyumbang energi tambahan pada reaksi sehingga memungkinkan berlangsung reaksi non-spontan. Ini salah ya. Kenapa salah? Karena enzim tuh nggak menyumbang energi. Dia tuh cuman menurunkan energi aktivasi untuk mempercepat laju reaksi. Tuh. Jadi nggak nyumbang energi. Yang kedua, mengubah konstanta ekuilibrium suatu reaksi sehingga lebih banyak reaktan yang diubah menjadi produk. Nah, ini salah karena enzim itu dia nggak mengubah struktur kimia atau mengubah apapun, dia cuma sekali lagi dia cuma menurunkan energi aktivasi untuk mempercepat laju reaksi. Jadi kuncinya enzim tuh yang perlu diingat itu. Dia menurunkan energi aktivasi dengan untuk mempercepat laju reaksi. Dia nggak mengubah apapun, dia nggak ngasih energi apapun. Jadi nomor 2 salah. Nomor 3, meningkatkan suhu. Otomatis salah ya, meningkatkan suhu. Nomor 4, menurunkan energi aktivasi sehingga mempercepat konversi reaktan menjadi produk. Ini benar. Jadi jawabannya benar ya, 4 doang. Jadi jawabannya D. Zara keren banget nih. Kak, kalau misalnya nggak ada yang mau ditanya, kita lanjut ke pembahasan metabolisme. Gimana? Mungkin kita lanjut aja ya ke pembahasan metabolisme. Nah, metabolisme itu apa sih? Metabolisme itu adalah reaksi biokimia dalam tubuh makhluk hidup yang melibatkan substrat dan enzim untuk menghasilkan produk. Jadi, S ditambah E, ini ditambah E, itu bakalan ngehasilin P gitu. Kalau metabolisme itu umumnya gitu. Nah, fungsi metabolisme ini diantaranya menghasilkan energi untuk respirasi jaringan pada tubuh, terus pertumbuhan jaringan tubuh, mengganti sel atau jaringan yang rusak. Nah, berdasarkan tujuannya metabolisme ini ada dua. Ada katabolisme sama anabolisme. Belakangnya sama-sama bolisme. Kalau kata itu berarti dia pembongkaran atau pemecahan. Kalau ana itu berarti dia penyusunan tuh atau sintesis. Nah, untuk lebih jelasnya kita bakalan bahas satu-satu. Yang pertama ada katabolisme. Katabolisme ini seperti yang aku bilang tadi, dia itu pemecahan, pembongkaran, pengubahan, pokoknya dari senyawa yang kompleks jadi sederhana atau dari senyawa organik jadi anorganik. Itu namanya katabolisme. Katabolisme, pemecahan, pembongkaran, pengubahan. Sifatnya itu dia eksergonik atau menghasilkan ATP dan eksoterm atau mengeluarkan panas. Tapi di dalam langkah-langkah katabolisme ini untuk respirasi aerob, nggak semuanya eksergonik, ada juga yang endergonik. Nah, untuk itu nanti kita bakalan bahas lebih lanjut. Jadi katabolisme ini, seperti yang aku bilang tadi di awal, ada katabolisme karbohidrat, lemak, dan protein. Nah,
katabolisme karbohidrat itu ada glikolisis, ada dekarboksilasi oksidatif ya dari pirufat jadi asetil-CoA. Terus masuk ke siklus Krebs dan ditransport elektron atau fosforilasi oksidatif. Nah, nanti si lemak sama protein ini bakalan masuk juga nih ke jalur katabolisme karbohidrat. Jadi untuk protein tuh dia bakalan masuk ke, ada yang sebagian masuk ke tahap glikolisis, ada yang juga sebagian masuk ke siklus Krebs gitu kan. Jadi asetil-CoA terus masuk ke siklus Krebs gitu. Terus ada juga yang dikeluarkan jadi urea menjadi urin gitu. Terus yang lemak ini, jadi lemak itu dia dibagi ada dua, ada asam lemak sama gliserol. Nah, yang asam lemaknya dia masuk ke oksidasi beta jadi asetil-CoA terus masuk ke siklus Krebs. Terus yang lemak yang gliserol ini dia masuk ke glikolisis untuk ikut ke tahap-tahap selanjutnya. Nah, katabolisme karbohidrat ini contohnya ada dua, ada respirasi aerob sama respirasi anaerob. Namanya aja ada aerob ya, sama anaerob. Yang aerob berarti dengan oksigen, yang anaerob berarti tanpa oksigen. Nah, reaksi aerob ini yaitu C6H12O6 ditambah 6O2, hasilnya jadi 6CO2 ditambah 6H2O plus energi atau ATP. Nah, untuk respirasi anaerob contohnya itu ada fermentasi. Fermentasinya ada alkohol sama asam laktat. Nah, sekarang kita bakal bahas respirasi aerob dulu. Yang pertama, langkah untuk pemecahan glukosa menjadi energi itu tahapnya ada glikolisis. Jadi glikolisis ini proses pemecahan glukosa menjadi asam pirufat. Nanti dihasilinnya 2 asam pirufat. Nah, tempat glikolisis itu di mana sih? Di sitoplasmanya mitokondria. Nah, jadi yang pertama glukosa bakalan diubah jadi glukosa 6-fosfat. Dia akan mengubah ATP atau adenosin trifosfat menjadi ADP, adenosin difosfat. Terus glukosa 6-fosfatnya ini berubah lagi jadi fruktosa 6-fosfat. Nah, fruktosa 6-fosfat berubah lagi jadi fruktosa 1,6 difosfat dengan terjadi perubahan ATP menjadi ADP. Nah, untuk reaksi dari sini sampai sini ini, dia itu endergonik. Kenapa endergonik? Karena dia memerlukan ATP. Dia mengubah si ATP-nya ini kan jadi ADP. Jadi untuk dari glukosa sampai fruktosa 1,6 difosfat ini dia tuh endergonik. Terus yang fruktosa 1,6 difosfat sampai asam pirufat itu reaksinya eksergonik karena dia bakal menghasilin ATP nih di akhir sini. Nah, untuk hasilnya secara singkat ini ada 2 ATP, 2 NADH, dan 2 asam pirufat. Ini 2 ATP, ini ADP jadi ATP, ADP. Terus 2 asam pirufat ini sama ini, dan 2 NADH ini sama ini. Oke, nah untuk cara cepat hafalnya, ini aku udah buatin. Aku biasanya ngafalinnya dengan cara ini, bikin singkatan gitu. 2 nada atau 2 NADH, 2 ATP, dan 2 asam pirufat. Oke, lanjut ke tahap selanjutnya. Kalau udah jadi asam pirufat, nanti bakalan masuk ke tahap dekarboksilasi oksidatif atau DO. Jadi, tahap dekarboksilasi oksidatif ini berlangsungnya di matriks mitokondria. Nah, si asam pirufat ini dia bakalan berubah jadi asetil-CoA dengan cara apa? Dengan cara NAD
berubah jadi NADH. Terus tadi asam pirufat atau si CoA-nya ini dia bakalan melepas jadi CO2. Jadinya kan karbonnya tadi 3, ini yang bulat-bulat ini karbonnya tadi. Ini tuh ada 3 karbon, karena dia melepas CO2 jadi 2 karbon. Jadi asetil CoA gitu. Nah, hasilnya itu tadi 2 NADH. Ini kan untuk satu asam pirufat dia NADH-nya 1. Berarti tadi ada 2, ini sama ini, jadinya 2 NADH, 2 CO2, ya ini ya, sama 2 asetil CoA ini. Tuh, disingkatnya jadi 2 nada coklat. Lanjut, untuk selanjutnya dari asetil CoA ini, dia bakalan masuk nih ke siklus Krebs atau siklus asam sitrat. Nah, tempatnya itu masih sama di matriks mitokondria. Cuman dia tuh kan berulang gitu ya. Jadi namanya disebut siklus. Kalau si DO ini kan nggak berulang. Maksudnya berulang itu jadi si asetil CoA ini masuk ke step pertama. Dia tadinya 2 karbon, terus berubah jadi 6 karbon. Nah, nama stepnya itu sitrat, terus berubah jadi isositrat, alfa ketoglutarat, suksinil CoA, suksinat, fumarat, malat. Biasanya ini tuh di ujian sekolah keluar, mungkin tapi tergantung sekolah kalian masing-masing, tapi kebanyakan ini tuh keluar, jadi mungkin bisa dihafalin nih siklusnya sitrat, isositrat, alfa ketoglutarat, suksinil CoA, suksinat, fumarat, malat, oksaloasetat. Nah, dia kan awalnya 2 karbon, ditambah dari si oksaloasetat ini 4 karbon, jadi 6 karbon. Terus di isositrat masih 6 karbon, terus untuk jadi alfa ketoglutarat tuh dia melepaskan NADH dan juga melepaskan CO2. Jadi si karbonnya berkurang nih jadi 5. Terus buat alfa ketoglutaratnya di suksinil CoA dia terjadi pengeluaran NADH lagi sama CO2. Jadi karbonnya sisa 4. Terus berubah jadi GTP. GTP ini juga energi. Terus masih sama, tapi karena nggak ada pengeluaran CO2, jadi masih sama, sisa 4 karbon. Terus suksinat jadi fumarat, dia melepas FADH, FADH2, terus fumarat jadi malat, nggak berubah apa-apa. Malat jadi oksaloasetat, dia mengeluarkan NADH. Jadi di sini hasilnya untuk satu molekul glukosa, siklus Krebs ini berputar selama 2 kali. Nah, yang didapat dari pemutaran 2 kali ini untuk satu molekul glukosa ada 2 NADH, 4 CO2, 6 NADH, dan 2 FADH2. Ini maksudnya bukan 2 NADH deh. Nada coklat, berarti NADH, CO2, FADH, sama ATP. Ini harusnya 2 ATP. Maaf ya guys. Ini 2 ATP kan tadi yang keluar. Nah, dari siklus asam sitrat ini, NADH sama FADH ini bakalan dirubah nih di transfer elektron atau fosforilasi oksidatif. Dirubahnya, jadi satu NADH ini bakalan bernilai 3 ATP. Untuk satu FADH bernilai 2 ATP. Jadi tadi NADH yang udah didapat dari tahap glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, sama siklus Krebs itu bakalan diubah jadi ATP dalam tahap transfer elektron atau fosforilasi oksidatif. Nah, tempatnya sendiri itu di kristal mitokondria. Hasilnya itu 34 ATP
dan 6 H2O. Dari mana sih 34 itu? Dari 10 NADH, kan tadi glikolisis ada 2, terus DO dapat 2 ATP, terus Cyclus Krebs dapat 6 NADH. Maksudnya glikolisis dapat 2 NADH, terus DO dapat 2 NADH, Cyclus Krebs dapat 6 NADH. Jadi totalnya 10 NADH. Di sini 10 elektron dikali 3 berarti 30 ATP. Ini kan maksudnya 10 elektron tuh, jadi NAD, ini NAD, jadi NAD plus ditambah, ditambah gitu. Jadi NAD plusnya buat menyetarakan reaksi butuh 10 elektron biar 10 NADH dikali 3 karena satu NADH-nya 3 ATP, jadi 30 ATP. Terus ini kan ada H-nya. H-nya tuh ditambah dengan O2 biar jadi H2O. Jadi kan di sini kenapa bisa dari 10H plus jadi 5? Karena ini H-nya ada 2. Jadi 5 kali 2 kan 10 gitu. Terus yang kedua ini ada 2 FADH. 2 FADH ini dari siklus Krebs tadi. Nih, 2 FADH. 1 FADH nilainya 2 ATP, jadi 2 kali 2, 4, 2H plus ditambah O2 jadi H2O. Jadi kalau di total 30 ditambah 4, 34, 5 ditambah 1 H2O jadi 6 H2O. Jadi kalau di total nih dari glikolisis, terus DO, terus siklus Krebs, terus fosforilasi oksidatif, itu totalnya ada 38 ATP. Kan kita next ke respirasi anaerob ini. Mungkin dari respirasi aerob ada yang mau ditanyain atau kurang jelas nggak? Bisa raise hand atau tulis di kolom chat. Oke, kalau belum ada, kita lanjut dulu ke tahap ke respirasi anaerob. Nah, respirasi anaerob itu kan contohnya fermentasi. Jadi, fermentasi ini terjadi apabila setelah glikolisisnya berakhir, sel mengalami kekurangan. Jadinya si kekurangan oksigen ini maksudnya. Jadinya dia nggak bakal lanjut ke tahap DO, siklus Krebs, terus transfer elektron gitu, tapi dia si glikolisis ini yang hasil asam pirufat bakalan masuk nih ke tahap fermentasi ini. Jadi glukosa untuk fermentasi alkohol itu pembentukan etanolnya dilakukan oleh jamur golongan ragi, contohnya Saccharomyces. Untuk ini tuh untuk pembentukan tempe ya kan. Tempe itu pakai jamur golongan Saccharomyces cerevisiae. Terus untuk pembentukan asam laktat ya dilakukan oleh hewan dan manusia. Untuk fermentasi alkohol dia dari asam pirufat ini kan habis glikolisis hasilnya 2 asam pirufat. Terus si asam pirufat ini melepas CO2 berubah jadi 2 asetildehid. Terus 2 asetildehid dia terjadi pelepasan H+, jadi dari 2 NADH terlepas H+, jadi 2 NAD+. Berubah jadi etanol gitu. Terus untuk fermentasi asam laktatnya ini sama, awalnya dari glukosa, terus mengalami tahap glikolisis jadi 2 asam pirufat. Nah, kalau si alkohol kan jadi asetildehid dulu, tapi kalau asam laktat ini dari 2 asam pirufat cuman melepas si NADH-nya jadi NAD+, melepas si H-nya ini, terus berubah jadi 2 laktat. Nah, untuk asam laktat ini, dia tuh kalau kebanyakan bakalan bikin
badan kita nih pegel-pegel gitu loh. Jadi kalau si asam laktatnya numpuk itu bakalan bikin otot-otot kita tuh kayak lemah gitu, capek. Jadi harus dibuang gitu. Nah, untuk fermentasi sendiri ini hasilnya adalah 2 ATP. Gitu. Sampai sini mungkin ada yang mau ditanyain, karena kalau nggak ada kita bakal latihan soal lagi. Mungkin aku tungguin ya sampai ada yang mau nanya. Mungkin bisa raise hand atau ketik di kolom chat. Kalau misalnya kalian malu, bisa chat private aja di kolom chat ya. Oke, karena nggak ada, mungkin kita lanjut aja ke latihan soalnya nih, nomor 1. Aku ambil dari soal SNMPTN 2012. Ini udah lama banget sih. Nomor 1, dalam glikolisis dihasilkan 4 molekul ATP untuk setiap 1 molekul glukosa. 2 molekul ATP diantaranya digunakan dalam reaksi yang bersifat, apa nih kira-kira jawabannya? Mungkin yang tahu atau mau nebak-nebak, boleh tulis jawabannya di kolom chat ya. Oke, kalau nggak ada, mungkin kita bahas aja. Dalam glikolisis dihasilkan 4 molekul ATP untuk setiap 1 molekul glukosa. 2 molekul ATP diantaranya digunakan. Namanya juga digunakan, ya kan? Digunakan berarti ATP-nya itu dia ada di tahap glikolisis. Kan tadi di awal, di tahap glikolisis itu, di awal sini, itu kan digunakan ATP nih. Jadi ATP-nya dirubah jadi ADP. Nah, nama reaksinya itu endergonit. Jadi jawabannya untuk nomor 1 itu adalah endergonit. Nah, yang kedua, pernyataan berikut ini merupakan ciri dari fermentasi alkohol. Nah, tadi tuh fermentasi alkohol. Kira-kira fermentasi alkohol ini dihasilkannya apa ya? Otomatis dihasilkan alkohol, bener dong. Bener semuanya. Cuman selain alkohol, ternyata fermentasi alkohol ini ada hasil lain. Kira-kira apa nih jawabannya? A, B, C, D, atau E? Oke, jadi jawabannya benar ya. Jawabannya B. Hasilnya dihasilkan alkohol dan melepaskan CO2. Nih, di sini kan 2 piruvat menjadi 2 asetildet itu dia harus melepas 2 CO2. Jadi jawabannya B. Yang ketiga, asam piruvat merupakan produk dari metabolisme apa tuh? Tadi ada 2 nada atap, 2 nada satu nada coklat. Kira-kira asam piruvat ini termasuk produk dari metabolisme apa nih? Dari tahap glikolisis kah, siklus Krebs, fotosintesis, atau siklus Calvin, atau DO? Mungkin teman-teman yang tahu bisa jawab di kolom chat. Oke, jadi jawabannya itu dari produk dari tahap glikolisis. Benar banget nih. Glikolisis ya, tadi aku scroll lagi biar gak lupa. Jadi produk dari glikolisis itu 2 ATP, 2 NADH, dan 2 asam piruvat. Lanjut nomor 4. Nomor 4. Jika dalam satu putaran siklus Krebs dihasilkan 8 NADH dan 2 molekul FADH, maka melalui transfer elektron akan menghasilkan ATP sejumlah. Nah, tadi kan di transfer elektron itu
NADH, 1 molekul NADH nilainya 3 ATP. Nah, buat FADH nilainya 1 FADH 2 ATP. Jadi buat menghitung ini, kita bisa langsung kaliin aja nih. 8 kali 3 berarti 24. Nah, 2 dari 2 FADH dikali 2 ATP hasilnya 4. Jadi kalau di total dari transfer elektron ini bakalan menghasilkan 28 ATP. Itu. Sampai sini ada yang kurang jelas gak ya? Kalau nggak ada, kita lanjut aja ke soal nomor 5. Perhatikan bagian fermentasi di samping. Pada proses fermentasi tersebut, senyawa X, Y, Z secara berurutan adalah. Nah, ini merupakan salah satu fermentasi apa ya? Karena nggak ada asetildehid, berarti dia termasuk fermentasi asam laktat. Nah, fermentasi asam laktat tuh gampang banget kan ya diagramnya. Jadi glukosa masuk ke tahap glikolisis. Dia menghasilkan ini apa X-nya ATP. Jadi ADP-nya berubah jadi ATP. Ya, ini benar semuanya ATP. Terus dari tahap glikolisis ini dihasilin Y. Y itu berarti hasil dari glikolisis. Tadi hasil glikolisis itu asam pirufat. Berarti yang bukan asam pirufat kita coret. Berarti jawabannya antara A sama C. Ini sih udah kelihatan banget ya, karena ini diagram fermentasi asam laktat, berarti jawabannya bukan etanol, tapi asam laktat. Jadi jawabannya A. Oke. Ya, di sini mungkin ada yang mau ditanyain, atau suaraku putus-putus atau kurang jelas, boleh bilang aja ya di kolom chat atau raise hand. Kalau nggak ada, kita lanjut ke pembahasan anabolisme nih. Seperti yang tadi aku bilang di awal, jadi anabolisme itu merupakan penyusunan atau sintesis dari molekul sederhana jadi kompleks. Jadi anabolisme ini merupakan kebalikan dari katabolisme. Kalau katabolisme pemecahan, kalau anabolisme penyusunan atau pengubahan senyawa anorganik jadi organik. Kalau katabolisme tadi kan organik jadi anorganik. Kalau ini pengubahan senyawa anorganik jadi organik. Tuh. Nah, untuk sifatnya ini sama kebalikan juga dari katabolisme, sifatnya endergonik atau menggunakan ATP dan endoterm, menyerap panas gitu. Nah, anabolisme ini ada dua, ada fotosintesis dan kemosintesis. Fotosintesis, foto itu artinya cahaya. Jadi dia itu sumber energinya dari cahaya. Kemo itu kimia. Berarti dia sumber energinya senyawa kimia. Nah, untuk kemosintesis ini contohnya daur nitrogen, daur sulfur, gitu-gitu. Nah, untuk fotosintesis itu terjadi reaksi 6CO2 ditambah 6H2O atau karbon dioksida ditambah air, terus dengan bantuan cahaya dan klorofil bakal berubah jadi C6H12O6 dan oksigen. Nah, untuk berubah menjadi glukosa dan oksigen ini terjadi dua tahapan, yaitu reaksi terang dan reaksi gelap. Untuk reaksi terang itu nanti air menjadi oksigen dan reaksi gelap ini karbon dioksida jadi glukosa. Nah, tempat berlangsungnya fotosintesis ini itu ada di kloroplas, tepatnya di stroma dan granum atau tilakoid. Nah, kalau di sini
satu kepingan ini yang bergabung menjadi banyak itu namanya grana. Tapi kalau satu kepingnya aja itu namanya granum gitu, atau tilakoid. Nah, untuk cara cepat mengingatnya, aku punya singkatan itu tegar gesit. Tegar berarti terang di grana, gesit berarti gelap di stroma. Maksudnya reaksi terang berlangsungnya di grana dan reaksi gelap berlangsungnya di stroma. Nah, lanjut ke tahap reaksi terang. Jadi di tahap reaksi terang ini bakalan ada fotofosforilasi siklik dan fotofosforilasi non siklik. Maksudnya fotofosforilasi siklik itu apa sih? Namanya juga siklik. Siklik itu kan bentuknya siklus ya. Siklus itu berulang. Jadi ada cahaya nih, cahaya atau foton. Dia masuk ke klorofil. Klorofil. Duh, ribet banget ya ngomongnya. Klorofil. Nah, klorofil ini atau fotosistem 1, dia itu punya P700. Maksudnya P700 itu jadi dia bisa menyerap gelombang cahaya yang panjangnya 700 nanometer. Nah, kalau udah diserap nih cahayanya, dia bakalan melepas si elektron atau namanya eksitasi. Nah, nanti si elektron ini bakal ditangkap sama akseptor primer. Nah, kalau udah ditangkap, dia bakalan masuk lagi si elektronnya ke kloroplas atau ke fotosistem 1 P700 ini. Nah, kenapa dia masuk lagi? Karena si fotosistem ini dia kan udah kehilangan elektron nih. Jadi dia butuh elektron lagi untuk menyeimbangkan. Jadi setelah ditangkap, dia balik lagi ke fotosistem 1. Nah, selama perjalanannya untuk kembali menuju fotosistem 1, dia bakalan mengeluarkan ATP gitu. Jadi untuk fotofosforilasi siklik itu produk yang dihasilkannya cuman ATP. Nah, untuk fotofosforilasi non-siklik itu kan non-siklik, berarti dia tidak ada siklus, berarti dia tidak terjadi pengulangan. Nah, untuk fotofosforilasi non-siklik ini juga bakalan terjadi fotolisis air. Jadi ceritanya tuh ada cahaya yang masuk nih, si foton, masuk ke kloroplas. Ini juga masuk ke kloroplas. Atau fotosistem 2. P680. Maksudnya, jadi si kloroplas ini menyerap gelombang yang panjangnya 680 nanometer. Dia belibet. Maaf ya. Terus, jadi si kloroplas ini sama kayak fosforilasi siklik, dia tuh mengeluarkan elektron, terus ditangkap sama akseptor primer. Begitupun di fotosistem 1, dia mengeluarkan elektron lalu ditangkap oleh akseptor primer. Nah, karena si fotosistem 2-nya ini dia kehilangan elektron, otomatis dia butuh elektron yang masuk untuk menyeimbangkan si fotosistem 2 ini. Nah, elektron yang masuknya itu dari mana sih? Dari fotolisis air. Jadi awalnya itu H2O, dia di fotolisis. Lisis itu artinya pemecahan. Jadi airnya dipecah jadi 2H plus 2 elektron dan O2, setengah O2. Jadi 2 elektronnya ini bakalan masuk ke fotosistem 2 agar si fotosistemnya ini seimbang. Terus akseptor primernya ini dia masuk ke fotosistem 1 karena kan si fotosistem 1 tadi sudah eksitasi elektron ya, udah mengeluarkan elektron, otomatis dia kehilangan elektron. Untuk menyeimbangkannya dia dapat si elektronnya dari si fotosistem 2. Jadi kalau udah seimbang, nanti si elektron yang udah ditangkap sama akseptor primer ini dia bakalan bakalan reduktase si NADP+. Jadi NADPH. Makanya untuk fotofosforilasi non-siklik ini hasilnya itu ada NADPH, ada ATP nih dari perjalanan si elektron
dari fotosistem 2 ke fotosistem 1, sama ada O2 hasil dari fotolisis. Gitu. Jadi singkatnya ya, kalau fotosistem itu dia dari cahaya masuk ke fotosistem 1, terus keluar elektron masuk lagi ke fotosistem 1. Kalau non-siklik itu dia udah masuk cahayanya ke kloroplas, habis itu nggak balik lagi. Jadi nggak balik lagi ke fotosistem awalnya. Gitu. Nah, ini tadi kalau reaksi terang itu dia bergantung pada cahaya, terus berlangsungnya di gerhana. Lanjut ke reaksi gelap. Jadi di reaksi gelap ini terjadinya di stroma, terus tidak bergantung cahaya. Dia tidak membutuhkan cahaya, cuman dia juga bukan berarti terjadi di malam hari, bisa juga di siang hari. Dia hanya tidak bergantung pada cahaya gitu. Jadi kalau mau ada cahaya bisa juga, cuman dia nggak bakalan pakai gitu. Terus dilakukan apabila telah terjadi reaksi terang. Jadi kalau nggak ada reaksi terang, reaksi gelap ini nggak bakalan terjadi. Terus terdiri dari 3 tahap. Yang pertama, fiksasi karbon dioksida oleh RUBP. Terus yang kedua, reduksi asam fosfogliserat menjadi fosfogliseraldehid. Yang ketiga, regenerasi RUBP. Nah, yang pertama itu fiksasi karbon dioksida oleh RUBP-nya ini. Jadi si RUBP ini dia fiksasi itu mengikat CO2 dibantu dengan enzim yang namanya Rubisco ini. Nah, udah diikat, habis itu berubah nih jadi 6 karbon. Nah, untuk perjalanannya, untuk tahap yang kedua itu kan reduksi asam fosfogliserat menjadi PGAL. Yang tadi udah di RUBP-nya udah CO2-nya udah diikat oleh RUBP, dia bakalan berubah nama jadi asam fosfogliserat atau fosfogliserat acid. Nah, fosfogliserat acid ini dia bakalan berubah menjadi ini fosfogliseraldehid. Nah, sebelum berubah jadi fosfogliseraldehid, si PGA ini dia bakalan mengubah ATP jadi ADP. Habis itu jadi 1,3 bisfosfogliserat. Terus dia karena namanya reduksi itu kan mengurangi bilox ya. Mengurangi bilox dengan cara apa? Dengan cara menambahkan elektron. Nah, di sini terjadi penambahan elektron ya, dari NADH menjadi NADP+. Terus habis berubah jadi PGAL, dia bakal masuk ke fase yang ketiga, namanya regenerasi RUBP. Nah, jadi si PGAL ini dipecah jadi 2. Ada yang berubah jadi glukosa dan sebagiannya lagi jadi regenerasi RUBP buat masuk ke terjadi siklus Calvin ini. Nah, terus lanjut kita ke tumbuhan C3 dan C4 dan CAM. C3 seperti namanya C3 berarti karbonnya itu ada 3. C4 berarti karbonnya ada 4. Ini maksudnya karbonnya ada 4 itu dia pas diikat karbonnya tuh 4. Pas udah difiksasi. Nah, perbedaannya itu apa aja sih? Jadi perbedaannya berdasarkan kondisi lingkungan. Kalau C3 ini sejuk dan basah, kalau C4 itu panas dan terik, kalau CAM itu sangat panas dan kering. Contohnya di padang pasir gitu. Terus berdasarkan pengikat CO2 pertama kali, kalau CO3 ini pertama kali diikat CO2-nya oleh RUBP dengan dikatalisis oleh enzim Rubisco yang tadi ini. Ini C3. Terus kalau C4 itu dia
pertama kali diikat si CO2-nya ini oleh PEP. PEP itu fosfoenol pirufat dengan dikatalisis oleh enzim PEP karboksilase. Kalau yang CAM itu sama, diikatnya oleh PEP juga dan dikatalisis oleh enzim PEP karboksilase. Terus untuk C3 itu dia senyawa stabil yang pertama terbentuk tuh PGA atau asam fosfoglycerat. Nah, kalau C4 ini asam oksaloasetat. Kenapa asam oksaloasetat? Karena oksaloasetat itu C-nya 4, jadi asam oksaloasetat. Terus C3 itu tempat fiksasi CO2-nya itu dan fiksasi CO2 dan siklus Calvin-nya itu di mesofil nih. Kalau misalnya C4 itu fiksasi CO2-nya di mesofil, tapi untuk siklus Calvin-nya di seludang pembuluh. Kalau misalnya CAM sama kayak si C3 fiksasi CO2-nya di mesofil, siklus Calvin-nya juga di mesofil. Terus waktunya, kalau C3 itu siang, C4 juga sama siang, kalau CAM itu ada 2. Kalau fiksasi CO2-nya malam, kalau siklus Calvin-nya itu siang. Nah, contoh tumbuhannya nih, kalau C3 karena tempatnya sejuk dan basah, dia ada padi, gandum, dan kedelai. Kalau C4 itu contoh tumbuhannya ada sorghum, tebu, dan jagung. Kalau CAM itu kan karena panas, jadi contohnya ada kaktus dan nanas gitu. Sampai sini kita lanjut, atau kalau ada yang mau ditanya boleh tulis di kolom chat aja. Nah, jadi selanjutnya ada kemosintesis. Kemosintesis itu kan kemo artinya kimia, berarti dia berasal dari senyawa kimia gitu, sintesisnya. Ini tuh terjadi pada organisme kemoautotrof seperti bakteri, nitrogen, bakteri besi, dan bakteri sulfur. Dia kemosintesis ini tidak menggunakan cahaya, melainkan bahan kimia tadi. Nah, contohnya itu ada bakteri nitrogen, bakteri besi, dan bakteri sulfur. Nah, kalau yang tadi aku bilang di awal itu ada daur nitrogen. Nah, contohnya ini, bakteri nitrogen. Jadi awalnya amonia itu dia berubah jadi nitrit. Nama perubahannya itu nitritasi. Nah, nitritasi ini untuk merubah amonia jadi nitrit dibutuhkan bakteri Nitrosomonas sama Nitrosococcus. Untuk perubahan nitrit menjadi nitrat namanya itu nitratasi. Jadi untuk melakukan nitratasi itu diperlukan bakteri yang namanya Nitrobacter dan Nitrococcus gitu. Nah, untuk bakteri besi contohnya ada Gallionella, Thiobacillus ferrocidans, dan Leptospira. Untuk bakteri sulfur contohnya Beggiatoa dan Thiopyrilum. Tapi biasanya kalau di UAS-UAS gitu yang sering keluar itu bakteri nitrogen. Jadi kalian mungkin hafalinnya bisa di bakteri nitrogennya aja. Yang ini dibaca-baca aja. Nah, karena udah mau selesai kita latihan soal sampai sini, mungkin ada yang ditanyain. Kalau nggak ada, kita lanjut ke latihan soalnya. Yang pertama, siklus Calvin merupakan reaksi gelap yang harus terjadi sebelum reaksi terang. Sebab reaksi terang akan menghasilkan ATP dan NADH sebagai molekul pembawa energi. Nah, kira-kira jawabannya apa nih? Mungkin yang tahu boleh tulis di kolom chat. Aku tunggu. Aku hitung deh. 1, 2, 3. Oke, kita bahas aja ya. Jadi, siklus Calvin merupakan reaksi gelap yang harus terjadi sebelum reaksi terang. Ini salah karena harusnya itu bukan sebelum, tapi sesudah. Jadi ini salah, pernyataan 1 salah. Sebab reaksi terang akan menghasilkan ATP dan NADH sebagai molekul pembawa energi. Ini reaksi terang akan menghasilkan ATP benar, tapi
NADH-nya salah. Karena apa? Karena harusnya NADPH, bukan NADH. Kalau NADH itu glikolisis atau di respirasi aerob. Jadi jawabannya salah-salah. Itu. Oke, yang kedua nih. Hasil akhir reaksi terang pada fotosintesis adalah hasil akhir reaksi terang. Kira-kira apa nih? Tadi kan reaksi terang ada fosforilasi siklik sama fosforilasi non-siklik. Untuk fosforilasi non-siklik itu hasilnya tadi ada 3 kan? Apa aja tuh kira-kira? Mungkin kalau kalian tahu jawabnya boleh di kolom chat. Ya, bener banget jawabannya B. ATP, NADPH, dan O2. ATP dan NADPH ini dari fotofosforilasi non-siklik, ATP-nya dari fotofosforilasi siklik, dan O2-nya dari fotolisis. Terus yang ketiga, ini dari soal SIMAK UI 2011. Pernyataan yang manakah yang tidak benar dalam menggambarkan fotosintesis yang terjadi pada tanaman C4? A. Hasil pertama dari fiksasi C adalah senyawa dengan 4 atom karbon. Benar ya, karena kan tadi hasil pertama dari fiksasi C adalah senyawa dengan 4 atom karbon. Karena dia tuh tanaman C4, jadi hasil fiksasi pertamanya itu 4 atom karbon. Terus yang kedua, fotosintesis untuk tanaman C4 teradaptasi untuk tumbuh pada tempat yang panas dan iklim yang kering. Ini kan tadi C4 itu dia tempatnya ada di tempat yang panas dan terik. Ya, berarti ini nomor B kemungkinan benar. Kita tandain dulu. Siklus 1. Ini siklus 2. Yang ketiga, C itu fiksasi CO2 berlangsung di sel mesofil. Akan tetapi siklus Calvin terjadi pada selendang pembuluh. Ini benar. Karena C4 itu beda sendiri ya. Tadi yang C3 sama CAM itu dia sama-sama di mesofil buat fiksasi sama siklus Calvin. Tapi kalau C4 itu dia di 2 tempat. Kalau fiksasi CO2-nya di mesofil, kalau siklus Calvinnya terjadi di selendang pembuluh. Berarti C benar. Foto yang D, fotorespirasi pada tanaman C4 lebih sedikit dibandingkan dengan tanaman C3. Ini juga benar. Kenapa? Karena kalau misalnya C4 itu kan tempatnya di panas dan terik. Dia tuh harus mengurangi fotorespirasi karena harus mengirit energi. Kalau dia banyak-banyak nanti tumbuhannya mati. Terus yang E, ATP yang digunakan untuk sintesis gula lebih sedikit dibandingkan dengan tanaman C3. Ini salah. Kenapa? Karena harusnya sintesis gula yang digunakan itu lebih banyak. Untuk apa? Untuk mempercepat laju fotosintesisnya. Gitu. Jadi jawaban yang tidak benar, jawaban yang diminta adalah E. Ini kelas soal, kelas question nomor 4, enzim Rubisco yang banyak terdapat dalam sel-sel daun berperan untuk proses. Nah, enzim Rubisco itu satu. Enzim Rubisco itu kan tadi ada di siklus Calvin. Nah, enzim Rubisco ini tadi gunanya untuk fiksasi CO2. Benar. Jadi si RUBP ini dia mengikat CO2 dibantu dengan enzim Rubisco. Nah, sampai sini nih udah kita melewati pembahasan enzim, katabolisme, anabolisme. Dari teman-teman ada yang masih ingin ditanyain enggak ya? Mungkin bisa raise hand atau ketik di kolom chat. Kalau misalnya kalian malu, mungkin boleh chat aku aja, boleh DM aku di Instagram atau Twitter.
Ini Instagram aku dan Twitter aku. Boleh banget di chat atau di DM buat nanya-nanya materi biologi. Makasih banyak teman-teman yang udah mau join dan mau belajar bareng. Kalau misalnya dari pembahasan aku tadi, mungkin teman-teman ngira kalau misalnya nggak kayak gitu, kalian boleh banget kasih tahu aku di DM atau di Twitter. Untuk PPT-nya itu kalian bisa lihat di bio-nya Amatoris. Di situ ada link IG, link Google Drive. Di situ bakal ditaruh itu PPT-nya. Jadi bakal dibagiin, tenang aja. Atau aku kirim kali ya di kolom chat sekarang. Buat teman-teman mungkin yang mau belajar lagi habis ini bisa download PPT-nya di kolom chat. Makasih banyak ya teman-teman. Bentar ya buat PPT-nya masih loading. Mungkin buat teman-teman yang mau tanya-tanya, mumpung kita masih ada waktu nih sambil nunggu PPT-nya kesen di kolom chat, boleh banget tanya di kolom chat. Oke, itu PPT-nya udah pesen ya di grup chat, boleh kalian download. Terus kalian juga boleh isi nih feedback untuk aku sebagai tutor. Mungkin kalau misalnya kalian ada saran gimana tadi aku ngajarnya, terus kalian mau minta request materi apa gitu, boleh banget diisi feedbacknya. Makasih banyak buat teman-teman semua yang udah hadir live class hari ini. Jangan lupa pantengin live class berikutnya di Instagram Amatoris. Dan juga semangat untuk belajarnya, belajar buat UAS, buat US, buat SNBT. Semangat terus Amatoris. Makasih banyak.